Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adetri Muharib Sastregar dengan NIM 230306040 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Oke, kita masuk ke topografi organ dalam pada hewan kelinci. Nah, yang tampak pada pembedahan pertama itu, yang pertama ada jantung atau kor, lalu itu ada pulmo, paru-parunya, ini trakea, bukan, maksudnya ini esofagus, ini liver, ini ventriculus, ini sekumnya, ini ada nampak pankreas, lalu ini ada kolon. Oke, kita masuk pada sistem nervosum pada kelinci. Nah, karena kelinci itu adalah mamalia, pada mamalia itu biasanya organ nervosumnya itu ada 3. Yang pertama itu ada cerebrum, lalu ada cerebellum atau otak bawah, cerebrum itu otak atas, ada medulla oblongata, batang otak. Nah, cerebrum ini terbagi menjadi 4 bagian dia. Yang pertama itu ada hemisfer cerebri, yang bagian kanan bagian kiri, lalu ada visura longitudinal cerebri, itu dia lengkungan pemisah antara hemisfer cerebri tadi, lalu ada jeri itu lengkungan pada permukaan cerebri, lalu ada sulca, dia itu lekukan pada permukaan cerebri. Oke, kita masuk ke sistem digestori pada kelinci. Nah, yang pertama ada esofagus, jalur awal masuknya makanan, dia terjadi juga gerakan peristaltik, lalu masuk ke ventriculus, tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis, lalu masuk ke intestinum tenue. Nah, dia intestinum tenue ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini juga terjadi penyerapan nutrisi melalui fili-fili yang ada di dinding ususnya, lalu masuk ke intestinum crassum. Intestinum crassum ini terbagi menjadi 3, yaitu cecum, kolon, dan rectum. Nah, karena kelinci ini fermentor cecum, jadi cecumnya ini lebih besar. Di sini terjadi tempat fermentasi dan penyerapan makanan. Lalu di ujung ini anus, tempat keluarnya feses. Oke, kita masuk ke sistem glandula digestori. Nah, sistem glandula digestori ini fungsinya untuk memperlancar atau mempermudah jalannya sistem pencernaan. Pada kelinci terdapat 4 organ. Yang pertama itu ada glandula saliva. Pada kelinci terdapat 3 glandula. Yang pertama itu glandula parotis, yang kedua ada glandula sublingualis, lalu ada glandula infraorbital. Nah, untuk organ keduanya itu ada hepar. Hepar ini fungsinya untuk tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Fungsi utamanya adalah sebagai penghasil cairan empedu. Nah, yang ketiga ada kantong empedu atau vesika pelea. Fungsinya untuk menyalurkan cairan empedu tadi ke duodenum. Nah, yang keempat itu ada pankreas, tapi kami mohon maaf, pada organ kami kali ini tidak dapat kami perlihatkan karena sudah terpotong. Dia letaknya itu di sini di lipatan duodenum. Fungsinya itu sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Oke, kita masuk ke enzim pada sistem pencernaan kelinci. Yang pertama itu ada enzim betialin. Dia terletak di ludah. Fungsinya untuk memecah amilum menjadi glukosa. Lalu ada enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah dan juga pankreas. Fungsinya untuk merubah amilum menjadi maltosa. Lalu ada enzim maltase, terletak pada usus 12 jari. Fungsinya merubah maltosa menjadi glukosa. Lalu ada enzim pepsin, terletak pada lambung. Fungsinya memecah protein menjadi pepton. Lalu ada enzim tripsin, terletak dihasilkan oleh pankreas dan terletak pada usus 12 jari. Fungsinya untuk memecah molekul pepton menjadi asam amino. Lalu ada asam klorida atau HCl, terletak di lambung. Fungsinya untuk membunuh mikroorganisme yang masuk bersama-sama dengan makanan. Lalu ada cairan empedu dihasilkan oleh hati, lalu ditampung oleh kantong empedu, berfungsi untuk memecah molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Lalu ada enzim lipase dihasilkan oleh pankreas, lalu dialirkan ke
usus 12 jari. Enzim lipase ini berfungsi untuk memecah molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, kita masuk ke sistem sirkulasi pada kelinci. Nah, organ yang ada pada sistem sirkulasi itu yang pertama ada kor, lalu ada pembuluh vena, ada pembuluh vena pulmonalis, ada pembuluh arteri, ada pembuluh arteri pulmonalis, dan ada aorta. Nah, kor atau jantung ini terdiri dari 4 bagian, yang itu ventricle sinister, ventricle dexter, atrium sinister, dan atrium dexter. Nah, kalau pembuluh vena itu pembuluh yang membawa CO2 dari tubuh ke jantung. Kalau pembuluh vena pulmonalis membawa darah berisi oksigen dari paru-paru ke jantung. Pembuluh arteri itu membawa oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri pulmonalis itu membawa CO2 dari jantung menuju paru-paru. Untuk skemanya ada di gambar sebelah sini. Oke, kita masuk ke sistem respirasi pada kelinci. Nah, organ yang pertama pada respirasi itu yang pertama ada nares atau lubang hidung, lalu masuk ke trakea, ini yang seperti selang AC, lalu laring itu pangkal trakea, bronkus, percabangan trakea menuju pulmo, lalu ini pulmo atau paru-paru. Oke, kita masuk kepada sistem digestori pada kambing. Nah, pada kambing itu dia pertama itu masuk dari mulut, baru masuk ke RROA, baru dikunyah lagi ke mulut, baru balik ke RROA, baru ke intestinum tenu, intestinum crassum, baru dibuang menjadi feses. Untuk penjelasan tentang RROA, ini yang pertama itu ada rumen. Jadi makanan yang pertama masuk itu dikunyah, bercampur dengan ludah atau dengan enzim-enzim yang ada pada ludah, baru masuk ke rumen. Di rumen ini terjadi fermentasi oleh mikroba, memecah selulosa menjadi yang lebih kecil lagi oleh protozoa yang berjenis flagellata. Lalu dari rumen masuk ke retikulum. Nah, di retikulum ini makanan itu digiling lalu dibulat-bulatkan. Dia bulat-bulatan itu bernama bolus. Jadi saat ternak tersebut sedang istirahat, makanan bolus itu naik lagi ke mulut, dikunyah lagi, baru masuk lagi ke RROA tadi. Baru ini ada omasum. Nah, di omasum ini terjadi pengecilan bentuk makanan dari yang kasar menjadi yang lebih halus. Lalu masuk ke omasum. Nah, omasum ini dia lambung sejati pada ternak. Dia mengandung HCl dan pepsin. Lalu masuk ke intestinum tenu, terjadi penyerapan, masuk ke intestinum crassum, terjadi pembusukan makanan menjadi feses, baru masuk ke anus, tempat pembuangan feses tersebut. Oke, kita masuk ke bakteri dan protozoa pada rumen. Nah, ada 5 golongan bakteri pada rumen. Yang pertama itu ada golongan bakteri selulotik, hemiselulotik, amilolitik, proteolitik, ureolitik, dan metanogenik. Nah, pada golongan bakteri selulotik itu contoh spesiesnya adalah Bacteroides succinogenes. Fungsinya menghasilkan enzim selulase untuk menghidrolisis selulosa. Pada golongan bakteri hemiselulotik, contoh spesiesnya itu ada Ruminococcus sp, fungsinya mencerna hemiselulosa. Lalu pada golongan bakteri amilolitik ada spesiesnya ada Succinomonas amilolitica, fungsinya mencerna amilum. Lalu pada golongan bakteri proteolitik ada contohnya ada Bacteroides ruminicola, fungsinya adalah mendegradasi protein menjadi peptida, asam amino, dan NH3. Lalu pada golongan bakteri ureolitik ada contoh spesiesnya itu ada Selenomonas sp. Fungsinya adalah menghidrolisis urea menjadi NH3. Lalu
pada golongan bakteri metanogenik itu contohnya ada Metanomicrobium mobile. Fungsinya adalah menggunakan hidrogen untuk membentuk metan. Lalu kita masuk ke protozoa pada rumen. Nah, pada rumen itu ada dua famili. Yang pertama ada Isotricidae. Genusnya itu Isotricha dan Dasytricha. Lalu famili yang kedua itu adalah Oprioscolecidae. Genusnya itu ada Entodinium, ada Diplodinium, ada Epidinium, dan Oprioscolex. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.